Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cross step atau tabulasi silang. Baik, di sini saya akan perkenalan diri dulu. Nama saya Rizka Syahdia, NIM 4201230013, kelas PSM 2020B, dosen pengampu Sudianto Manulang, SSI MSC, asisten dosennya Novan Setiadi dan Ratna Ardita Dewi, Pesari. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian tabulasi silang atau cross step. Cross step adalah sebuah cara untuk mengelompokkan data pada tabel yang berasal dari baris dan kemudian membuat jumlahnya. Analisis tabulasi silang cross step merupakan adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Cross step ini merupakan salah satu analisis data kualitatif yang berskala nominal dan digunakan untuk menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat, dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih, terutama variabel dalam bentuk kategori. Tabulasi silang dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Tabulasi silang dapat digunakan jika salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif. Kedua variabel berupa variabel kualitatif. Sisi atau kolom sebelah kiri dan baris atas menyatakan kelas untuk kedua variabel yang digunakan. Untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data pada tabulasi silang, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: satu, apakah tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak. Dua, seberapa kuat tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut. Kegunaan variabel pada tabulasi silang. Variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang berguna untuk: satu, menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi. Dua, melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan. Tiga, mengatur data untuk keperluan analisis statik. Empat, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu. 5. Untuk mengecek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau kuesioner. Beberapa metode uji pada tabulasi silang atau cross step. 1. Uji chi-square. Rumus umumnya X pangkat 2 sama dengan sigma 0 I kurang EI pangkat 2 per E. Uji chi-square digunakan untuk: 1. Mendapatkan adanya hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal atau uji independen antar dua variabel. 2. Kuatnya derajat hubungan antar variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya yang dinyatakan dengan lambang C, singkatan dari coefficient of contingency atau coefficient contingency. Menaksirkan simpangan baku, menguji homogenitas, menguji proporsi untuk data multinom, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana data itu diduga diambil, menguji model distribusi normal berdasarkan data hasil pengamatan. 2. Uji directional measure, bertujuan untuk mengetahui kesetaraan antar hubungan variabel. 3. Uji statistik measure, bertujuan untuk mengetahui hubungan setara berdasarkan chi-square. 4. Uji kontingensi statistik, digunakan untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antar dua variabel. 5. Uji lambda, berfungsi untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 6. Uji P and Kramer's P, untuk menghitung koefisien P dan varians Kramer. 7. Uji Gottman-Kruskal, digunakan untuk membandingkan
probabilitas error dari dua situasi. Manfaat cross-step atau tabulasi silang. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang adalah membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen bebas dari dua variabel yang dianalisis. Berikut penjelasan tentang cross-step. Baik, kita akan menuju ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah menyiapkan data pekerjaan, pendidikan, dan gender. Ada 25 data. Baik, selanjutnya kita akan ke analis. Deskriptif statik, baru setelah itu cross-step. Baik, di kolom rows ini kita buat gender, dan di kolom yang kedua ini kita buat pekerjaan. Setelah itu klik statistik, kemudian klik chi-square, selanjutnya klik continue. Ini chi-square, continue. Setelah itu klik cells, klik observe it, atau untuk melihat datanya sudah diobservasi, dan ini expected atau nilai harapan. Di percentage kita klik row atau baris, columns atau kolom, dan total. Agar presentasinya terlihat jelas hubungan antara satu dan lainnya. Di non-integer weeks ini kita klik rows, cells, counts. Lalu klik continue. Selanjutnya format, klik format ini, klik ascending, continue, lalu oke kan. Baik, di sini sudah kita dapat case processing gender pekerjaan cross tabulation. Di sini sudah terdapat gender prianya dan pekerjaannya karyawan PNS wira swasta, gender pria, gender wanita, beserta persentasenya. Dan di sini totalnya. Dan chi-square test kita dapat person chi-square-nya 0, dengan assumption-nya 0,069 dan 0,059. Baik, sekian hasil penjelasan saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.